kemudian ada Pak Kadipropam, kemudian ada Gubernur STIK dan Irjen Pol Rudolf. Itu sebagai anggota sidang komisi. Adapun nanti juga dihadirkan beberapa saksi ya untuk mendalami peran dari Irjen FS terkait peristiwa pidana yang ada di Duren 3. Saksi-saksi tersebut yang nanti akan dihadirkan antara lain ada Brigjen H, kemudian Brigjen B, kemudian ada Kombes B, kemudian Kombes A, dan satu lagi Kombes S. Ya, itu nanti akan dihadirkan sebagai saksi sekaligus didalami oleh sidang komisi kode etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukan oleh Irjen FS. Jadi nanti rekan-rekan, kita nanti akan memberikan kesempatan kepada teman-teman media untuk meliput pembukaan sidang. Ya, materi sidang tentunya belum bisa diliput, tapi nanti pada saat keputusan sidang komisi atau vonis itu nanti akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk meliput juga dengan visual dan audio, jadi lengkap semuanya. Pak Dedi, ya? berarti izin penegasan bahwa keputusan sidang etik terhadap Irjen FS akan ditentukan hari ini juga, Pak? Ya, akan ditentukan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat. Ya, proses penyidikan dilakukan oleh tim sidik, tim sus, dalam hal ini terkait menyangkut masalah pembuktian kasus 340, Subsidi 338, Junto 5556, yang saat ini sudah tahap 1 itu harus segera diproses. Kemudian untuk tim sidik, tim sus juga besok memintain keterangan Ibu PC dalam kapasitas sebagai tersangka. Itu juga perintah Bapak Kapolri harus cepat berkasnya untuk segera dilimpahkan ke JPU. Kemudian satu lagi tim sidik dari Direktorat Cyber Barreskrim itu menangani kasus atau pidana obstruction of justice. Itu juga harus dipercepat prosesnya. Seperti itu. Pak, UPCD Barreskrim tadi masuk ke gedung jam berapa ya? Jam berapa ya? 7.30. Ya, 7.30 bersama para saksi tadi sudah Para saksi yang masuk dengan ya, juga, Pak? iya. Pak, pengamanannya kan hari ini juga lebih ketat ya, Pak ya? Ya, tetap ya dari Makobrimob untuk mengamankan para saksi dan juga terperiksa. Pak, jadi kemarin kan ada surat yang pengunduran diri. Ini berpengaruh nggak sih? Tidak ada, ya konteksnya berbeda. Mengundurkan diri hak individu, tapi pelaksanaan sidang kode etik ini membuktikan ketidakprofesionalan yang bersangkutan di dalam melaksanakan tugas kepolisian. Pak, biasanya sidang ini berlangsung berapa lama sih, Pak? Wah, yang lama sih Sampai sidang komisi yang tahu. Tahapannya Pak, justru mekanismenya? Iya, Pak. Siapa? Tahapan mekanismenya dalamnya seperti Ya, seperti tahapan apa? awal tentunya dibuka oleh ketua sidang yang menanyakan tentang identitas dan lain sebagainya seperti biasa lah. Ya, syarat material, syarat formilnya terpenuhi. Habis syarat formilnya terpenuhi, baru nanti pendalaman secara sisi materialnya tentang perbuatan dan lain sebagainya. Baru nanti disimpulkan oleh sidang komisi untuk diputuskan apa keputusan yang akan diambil. Pak, kondisi Pak Ferdi sendiri bagaimana Pak dari saat ini menghadapi secara psikis maupun mental ininya juga kesehatannya juga? Ya, ini dari Pak Karo Propos, ya sebelum sidang SOP-nya semuanya dicek kesehatan dulu. Ya, informasi dari Pak Karo Propos, mekanisme itu sudah dilalui dan semuanya dalam kondisi sehat. Ya, untuk bisa menjalani proses persidangan hari ini. Pak, selain Kompolnas dari eksternal yang ikut hadir siapa lagi, Pak? Hanya dari Kompolnas ya, untuk menjaga transparansi, kemudian agar tim juga berjalan secara independen dan akuntabel, tim memberikan kesempatan kepada Kompolnas untuk menyaksikan jalannya sidang ini dan juga ya biar betul-betul Kompolnas bisa menilai bagaimana jalannya sidang kode etik ini yang sudah kita lakukan sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Kalau Ibu PC besok diperiksa di rumah apa di Barreskrim? Di Barreskrim. Diperiksa hari ini atau besok, Pak? Besok. Besok jam 10-an ya. Jam 10-an diundang untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka di Barreskrim. Oke, itu dulu ya. Hasil vonis nanti apakah akan mempertimbangkan surat pengunduran diri juga nggak sih? Enggak. Ya, tetap ya pengunduran diri hak secara personal. Ya, kemudian vonis ini lebih menilai tentang perbuatannya. Pak, izin berdiri lagi ke sedikit Pak soal dugaan pelanggaran itu apa aja Pak yang disidangkan hari ini Pak? Ya. Dugaan pelanggarannya itu apa aja yang disidangkan hari ini?
Dugaan pelanggarannya terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalannya di dalam melaksanakan olah TKP, kemudian juga terkait menyangkut masalah skenario yang dibuat ya di peristiwa pidana Duren 3. Nah, itu yang nanti akan didalami oleh tim ya. Pak, berarti Ya bentar, gini kan, sabar dulu. Nanti biar setiap ada update-nya dari hasil sidang nanti akan saya sampaikan kepada rekan. Pak, bisa dibilang surat pengunduran dirinya ditolak berarti nggak juga kan nggak Kenapa? terbuka. Ya nggak apa silakan. Ya nanti kan yang paling memutuskan kan dari sidang komisi ini dan mengacu kepada surat itu. Untuk 6 anggota yang obstruction of justice itu kan akan dikebut, itu kapan agenda pemeriksaan mereka Pak? 6. Ya ini kan sudah dilimpahkan ke Dari Cyber itu tentunya kan memiliki manajemen penyidikan. Dari mulai gelar awal sampai dengan memutuskan pemeriksaan para saksi dulu. Ya kemudian baru ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Setelah itu baru putuskan status. Apakah setelah dilimpahkan yang 6 ini juga akan menjalani sidang etik Pak atau langsung di penyidikan pidananya aja Pak? Bisa berlaku sama dengan Irjen FS. Semuanya paralel perintah Pak Kapolri. Ya, sidang kode etik berjalan, proses penyidikan harus cepat juga begitu. Oke? Barada Itu E dulu dan teman. Bribka RR itu kapan Pak sidang etik Pak? Apa ya? Barada E dan Bribka ini Nanti kita dapat informasi dulu dari Arab Bapak. Ya, itu dulu ya teman-teman. Misal kondisi kesehatannya gimana? Apa? PC besok kondisi dari kesehatannya gimana kan? Sama, SOP-nya sama. Sebelum dia nanti dimintain keterangan, ya tentunya standar personalnya pemeriksaan kesehatan dilakukan. Ya, baik dari sisi fisik maupun psikisnya. Kalau misalnya dari sisi kesehatan psikisnya memenuhi syarat untuk dimintain keterangan, ya langsung dimintain keterangan. Lanjut ya. Iya, tetap seperti itu. Sudah konfirmasi akan datang Pak besok. Ya, Atau jemput paksa? enggak lah, kan sudah dikonfirmasi ke pihak pengacaranya, kan ada pihak pengacaranya. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Oke Bapak.